Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Kesultanan Samudra Pasai. Berdirinya Samudra Pasai itu didirikan oleh Murah Sulu. Nah, kemudian ketika dia masuk Islam diganti namanya di Sultan Malik Al Saleh. Adapun Najimuddin Al Kamil, kan ada yang bilang tuh Najimuddin Al Kamil adalah Sultan dari Samudra Pasai. Nah, Najimuddin Al Kamil itu pada dasarnya ada seorang laksamana dari Mesir, yang mana beliau diutus untuk tujuan perdagangan, mengamankan jalur perdagangan. Nah, pada perkembangannya, Samudra Pasai kemudian berperan dalam mengontrol jalur perdagangan rempah-rempah, terutamanya lada di Selat Malaka. Kemudian kejayaan Samudra Pasai. Nah, kejayaannya pada masa Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Nah, kenapa kok pada masa beliau? Yang pertama, beliau menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan internasional. Nah, kemudian dalam memerintah, beliau didampingi oleh para ulama sebagai penasihat sehingga bisa menerapkan hukum. Nah, hukum yang berlaku waktu itu adalah hukum Islam. Nah, kalau hukum Islam itu kalau misalnya jika ada yang mencuri maka dipotong tangannya. Jika ada yang membunuh maka yang berlaku adalah hukum kisos. Jika kita melihat dari kacamata sekarang bahwa itu kok kejam, tidak sesuai HAM. Perlu diingat bahwa ketika kita mencuri, contohnya adalah korupsi ya, itu sebenarnya dia melanggar HAM banyak orang. Ya, tujuan dia bukannya hukum adalah supaya ada efek jera. Jadi orang berpikir-pikir sebelum melakukan. Kalau misalnya korupsi, mencuri kan berarti kan ya, cuma di penjara 3 tahun, 5 tahun, ya orang nggak kapok. Nah, lanjut, kemudian menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran Islam. Nah, pada masa jayaannya itu banyak ulama-ulama yang belajar ke Samudra Pasai dan juga banyak kemudian dikirim ke berbagai wilayah, salah satunya adalah di Pulau Jawa. Jadi ulama-ulama di Pulau Jawa itu banyak yang berasal dari Samudra Pasai. Kemudian untuk keruntuhannya, waktu itu pertama kali adalah diserang oleh kerajaan Majapahit. Waktu itu Gajah Mada yang ingin mewujudkan Sumpah Palapa kemudian menyerang Samudra Pasai. Nah, itu tidak langsung runtuh sih. Waktu itu kemudian karena kerajaannya diserang, kemudian terjadi kekacauan di mana-mana dan akhirnya ada banyak yang mengklaim ingin menjadi raja. Akhirnya terjadilah perang saudara. Nah, kemudian akhirnya karena perang saudara itu berlarut-larut sampai akhirnya kemudian diserang oleh Portugis. Nah, kemudian dan akhirnya dikuasai oleh Kesultanan Aceh melalui Ali Mugayat Shah. Sekian, terima kasih.